Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh Soleha? Semoga selalu sehat, selalu semangat, tetap ceria, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, kali ini kita masih pada pembelajaran tema A, yaitu indahnya kebersamaan. Pada subtema 3, bersyukur atas keberagaman, dan materi yang akan kita pelajari kali ini adalah kerjasama. Nah, ada yang tahu apa itu kerjasama? Betul, jadi kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kerjasama itu dilakukan oleh lebih dari satu orang, bukan cuma satu orang, dan memiliki tujuan bersama. Oke, selanjutnya manfaat dari kerjasama. Nah, apa sih manfaat dari kerjasama itu? Nah, yang pertama adalah pekerjaan berat akan terasa lebih ringan. Nah, kita ketahui bahwa ketika kita bekerja sama, maka pekerjaan seberat apapun itu akan terasa lebih ringan karena dikerjakan secara bersama-sama. Manfaat selanjutnya adalah mempererat hubungan kekeluargaan. Nah, otomatis ya, ketika kita bekerja sama dengan teman, maka hubungan kita dengan teman itu akan lebih erat hubungan kekeluargaannya. Oke, selanjutnya, manfaat selanjutnya adalah tercipta kerukunan. Nah, ketika hubungan kekeluargaan kita dengan teman itu kuat, maka secara otomatis kita akan rukun dengan teman-teman kita. Oke, manfaat selanjutnya adalah melatih diri kita untuk menjadi lebih menghargai orang lain. Nah, jadi kita akan belajar lebih menghargai orang lain ketika kita bekerja sama dengan temannya. Manfaat selanjutnya adalah menghemat waktu. Nah, secara otomatis ya, ketika kita bekerja sama, maka pekerjaan yang jika dilakukan sendiri akan selesai misalnya dalam 1 jam, tetapi ketika kita bekerja sama, maka insya Allah pekerjaan tersebut akan lebih cepat selesai. Jika tidak percaya, silahkan dicoba di rumah. Oke, manfaat selanjutnya adalah akan tercipta hubungan yang akrab. Nah, jadi itu adalah beberapa manfaat kerjasama, dan masih banyak lagi manfaat kerjasama yang bisa kita ketahui. Oke, selanjutnya, nah, apa sih contoh dari kerjasama itu? Jadi, ada kerjasama di rumah. Nah, apa sih contohnya? Di sini Ustazah akan memperlihatkan beberapa contoh ya. Misalnya, contoh kerjasama di rumah. Nah, mengerjakan masing-masing tugas rumah yang telah disepakati. Nah, jadi biasanya dalam satu keluarga itu ada pembagian tugas. Nah, misalnya ayah ketika di rumah tugasnya mencuci mobil. Nah, ibu pastinya menyiapkan makanan untuk anggota keluarga. Nah, adik misalnya membersihkan halaman, kemudian kakak membersihkan kamar dan lain-lain. Jadi seperti itu ya. Kemudian contoh kedua adalah memelihara tanaman di lingkungan rumah. Nah, contoh ketiga adalah saling berbagi satu sama lain. Jadi ketika kita saling berbagi dengan anggota keluarga di rumah, maka itu termasuk kerja sama. Jadi jangan pelit-pelit dengan anggota keluarga di rumah dan orang lain tentunya. Oke, ini masih banyak contoh yang lainnya. Ustazah hanya menyampaikan 3 contoh, tapi masih banyak contoh yang bisa kalian pelajari di rumah. Oke, selanjutnya
contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama adalah membersihkan ruangan kelas secara bersama-sama. Jadi biasanya di sekolah itu ada piket. Nah, piket. Nah, itu gunanya piket untuk melatih kerjasama Ananda Soleh dan Soleha. Jadi tidak ada jadwal piket yang cuma satu orang, tapi lebih dari satu orang. Nah, di situ kalian bisa bekerja sama. Kemudian contoh kedua yaitu belajar bersama atau belajar kelompok. Nah, ini juga biasa terjadi ya ketika kita belajar di sekolah, maka biasa ustadz-ustazanya membagi menjadi beberapa kelompok. Nah, itu supaya kami bisa melihat kerjasama Ananda Soleh Soleha dengan teman yang lain. Oke, contoh yang ketiga adalah saling membantu saat ada kesulitan. Nah, ini saling membantu saat ada kesulitan itu termasuk kerjasama. Contohnya ketika temannya terjatuh. Nah, jadi tidak ditertawakannya ketika temannya terjatuh, tetapi langsung ditolong seperti itu. Jadi tidak diejek-ejek, tidak dibully ketika temannya jatuh, tapi langsung ditolong. Nah, itu adalah salah satu bentuk kerjasama di sekolah. Masih banyak lagi contoh lain yang bisa Ananda Soleh Soleha ambil dalam bentuk kerjasama di sekolah. Nah, selanjutnya contoh kerjasama di masyarakat. Jadi, selain di rumah, di sekolah, di masyarakat juga ada bentuk kerjasama yang seperti apa itu? Nah, ini kegiatan siskambling. Nah, jadi ketika Ananda Soleh Soleha biasanya dilakukan oleh ikhwannya ketika Ananda Soleh melaksanakan atau ikut kegiatan siskambling di lingkungan rumah, berarti Ananda Soleh sudah melaksanakan kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, contoh yang lain adalah melakukan kegiatan kerja bakti. Nah, ini biasa dilakukan di lingkungan rumah pada hari libur, hari Minggu. Nah, meskipun Ananda Soleh Soleha cuman mengangkat sampah, membuang ke tong sampah dan lain-lain, atau mengangkat air minum untuk orang-orang yang bekerja, nah itu sudah termasuk kerjasama ya. Oke, contoh selanjutnya adalah bergotong royong menyelesaikan sesuatu. Jadi ini adalah contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Masih banyak contoh yang lainnya. Oke, jadi itulah tadi penyampaian Ustazah terkait materi kita hari ini, yaitu kerjasama, definisi dari kerjasama, kemudian manfaat dari kerjasama, dan contoh-contoh dari kerjasama, baik kerjasama di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, Ustazah harap setelah menyimak materi ini, Ananda Soleh Soleha sudah mengetahui apa itu definisi dari kerjasama, apa manfaat dari kerjasama, dan contoh-contoh kerjasama itu sendiri. Oke, Ustazah harap semua bisa mengerti, semua bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat ya Ananda Soleh Soleha.